Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam ini Bapak membuat video pembahasan kisi-kisi PTS IT kelas 12 ya. Karena sebelumnya juga sudah membuat yang kelas 10, kelas 11, namun baru sempat sekarang yang kelas 12 saya buatin. Persiapan buat kalian kelas 12B ya, yang besok akan melaksanakan PTS Informatika. Baik, langsung saja. Di sini sudah ada beberapa kompetensi yang saya jadikan sebagai bahan soal. Ada 10 kompetensi atau 10 sub-kompetensi yang dimana saya jadikan sebagai bahan pembuatan soal. Yang pertama adalah menyebutkan jenis-jenis ancaman serangan ya. Soal ini saya ambil dari dua link yang saya sharekan kepada kalian di di grup WhatsApp. Kemudian sudah saya paparkan juga di awal-awal pertemuan informatika. Ini jenis-jenis serangan ini adalah umum ya. Istilahnya juga enggak sampai jenis serangan juga enggak sampai jenis serangan yang memang sering terjadi gitu ya. Kemudian berikutnya adalah menganalisis filosofi larangan kita melakukan share data pribadi kita ya. Ini juga sering saya share kepada kalian, jangan kita sembarang di medsos misalkan di mana untuk men-sharekan data-data pribadi kita. Kenapa ya, nanti di soal tersebut seperti itu kemudian menggunakan disambung kalimat, jadi ada di tengah-tengah ada titik-titik ya, ada space kosong. Alasannya kenapa gitu ya, itu filosofinya ya. Satu soal. Kemudian berikutnya adalah menyebutkan teknik mengamankan data dalam konsep jaringan. Nah, ini bisa jadi misalkan saya jelaskan di sini. Misal kalian kalau misalkan transfer data ya. Bagaimana caranya agar data kita yang dikirim kepada seseorang atau ke teman kita ya atau ke klien kita itu aman ya. Dalam dunia IT itu ada teknik-teknik khususnya. Nah, banyak sekali tekniknya gitu. Nah, ini dimaksud soal di sini. Ini juga sama, saya ngambil dari masih dalam link ya, masih dalam link. Kemudian berikutnya mengenal teknik serangan dalam jaringan komputer ya. Nah, ini juga teknik-teknik umum ya dalam serangan-serangan jaringan komputer ya. Itu juga ada di dalam link ya. Kalian tinggal dibuka saja linknya yang sudah saya sharekan di dalam grup. Di sini saya tidak akan membuka linknya karena sulit untuk pindah-pindah aplikasi dari aplikasi itu ke aplikasi yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah menganalisis macam-macam hak atas informasi ya. Di sini ada dua. Di link juga ada. Kemudian di dalam foto yang saya ambil dari buku ya, dari buku pegangan guru itu ada macam-macam analisis macam-macam hak atas informasi, diantaranya ada hak atas privasi, ada hak atas akurasi, ada hak atas kepemilikan, dan satu lagi ada hak atas akses ya. Kalian baca, hafalkan pada malam ini, kemudian besok akan muncul satu soal ya. Berikutnya adalah menyebutkan jenis-jenis lisensi software. Nah, namun ini juga sangat mudah ya, ada 2 soal. Ini saya ambil dari buku ya. Saya ambil dari buku yang sudah saya fotokan dan saya share kepada kalian berupa gambar ya. Kalian tinggal baca saja beberapa lisensi software
yang dimana kita sudah tahu ya, Bapak juga sudah sering bilang, ada memang jenis software yang berbayar atau yang dinamakan komersial ya, dan ada juga yang software non komersial ya. Kemudian ada juga lisensi shareware, lisensi freeware, dan lisensi open source ya. Satu lagi adalah lisensi trial ya. Itu semuanya kalian baca. Ada 2 soal. Kemudian berikutnya adalah menganalisis bentuk-bentuk kejahatan di dunia internet terkait pada pribadi dan privasi. Ini juga ada ya di foto. Saya ambil dari buku ya. Jadi soalnya berupa soal cerita ya, berupa soal cerita atau kasus yang terjadi dalam di awal-awal tahun ya, awal-awal tahun 2020 ini ya. Dulu saya juga pernah menjelaskan pada kalian, merangkan pada kalian bahwa ada perusahaan atau apa yang kena serangan, atau memang dia bukan kena serangan, atau memang unsur kesengajaan ya, atau human error dan sebagainya. Jadi soalnya berupa itu ya, misalkan kenapa bisa terjadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang satu soalnya itu adalah berbentuk gambar ya. Saya ngambil dari berita di online ya, di website. Kemudian berita tersebut termasuk dalam bentuk kejahatan apa ya. Yang di sini ada bentuk-bentuknya itu adalah kasus persekusi ya. Kasus persekusi, ada kasus pelanggaran privasi, ada kebocoran data pribadi, dan ada kasus pinjaman online ya. Kemudian berikutnya adalah menganalisis bentuk-bentuk kejahatan komputer dan cyber. Ini juga ada 3 soal. Bentuk-bentuk kejahatan komputer dan cyber ya. Itu langsung saya juga ambil dari buku ya. Kalian tinggal baca saja. Nggak tahu halaman berapa, pokoknya saya sudah foto ya, udah lengkap semua. Yang saya foto itu adalah yang bahan kalian baca ya. Jadi diantaranya ada internal crime ya, ada external crime ya. Itu ada 3 soal. Kemudian menyebutkan karir. Nah, ini bidang pekerjaan dalam dunia dunia teknologi informasi dan komunikasi. Jadi semacam saya ya, saya itu mengambil bidang pekerjaan saya itu adalah sebagai pengajar ya, pengajar teknik informatika ya. Itu adalah alternatif ya, yang dimana saya ini jurusan kuliahnya adalah jurusan teknik informatika ya. Namun qadarullah, mungkin bukan kebetulan ya, tapi memang pilihan saya di sini ya. Dan pasnya itu saya di sini sebagai pengajar teknologi atau teknik informatika ya. Itu salah satu bidang dan karir. Masih banyak sebenarnya, ada di sini di dalam buku disebutkan ada 16 ya, ada 16 bentuk bidang karir ya, atau bidang pekerjaan dalam dunia TIK. Jadi misalkan kalau kalian nanti setelah lulus dari SMA Intel Arabi mau misalkan langsung dilanjut ke jurusan teknik informatika, maka Bapak punya bukunya referensi, kalian bisa dibaca-baca, misalkan mau jurusan apa saja ya mengenai teknik informatika ya. Tentunya untuk jurusan teknik informatika cabang-cabangnya, misalkan nanti kalau saya ngambil administrasi, misalkan di sini sistem analis misalkan ya, atau software integrator, ada juga database administrator, network engineering ya. Nanti Pak saya kuliah di mana? Seperti itu ya. Nanti kamu bisa konsultasi dengan Pak Teguh dan saya ya. Kemudian berikutnya adalah ada satu soal menyebutkan konsep privasi data diri yang harus dilindungi ya, seperti misalkan salah satu contoh adalah nomor induk kelahiran, itu yang harus dilindungi sama kita ya. Oke. Sebenarnya memang ada terdapat 50% ya, 50% dari link ya. Link juga yang 2 itu kebanyakan adalah yang keamanan jaringannya ya. Keamanan jaringan yang link itu yang banyaknya 50% ngambil dari buku ya.
Jadi semoga Allah mudahkan ya kalian dalam menghafal pada malam ini dan besok ketika bekerja untuk menyelesaikan soal-soal PTS ya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.